Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Novita Permatasari Yunialsi dengan NIM 237020100304 dari kelas Ilmu Komunikasi D. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori keterampilan komunikasi atau communication skill teori yang dikembangkan oleh John Wayman. Untuk slide ini, kita akan membahas tentang latar belakang tokoh. John Wayman adalah seorang akademisi terkemuka di bidang komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi dan kompetensi komunikasi. Ia mendapatkan gelar Doktor Filosofi dari Purdue University dan menempuh pendidikan sebelumnya di Loyola University dan New York University dalam bidang media ekologi. Karir akademiknya banyak dihabiskan di University of California, Santa Barbara, dan beliau juga pernah menjabat sebagai wakil rektor untuk pengembangan institusional. Kontribusinya yang paling dikenal adalah mengembangkan communication skill, serta merumuskan model komunikatif kompetens pada tahun 1977. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang paradigma. Teori keterampilan komunikasi Wayman berakar pada paradigma post-positivis. Artinya, teori ini tetap memakai metode ilmiah untuk meneliti komunikasi, tapi juga sangat memperhatikan konteks sosial, budaya, dan psikologis. Wayman menekankan bahwa kompetensi komunikasi bukan sekedar kemampuan berbicara, melainkan juga tentang bagaimana kita merespon dengan tepat dalam berbagai situasi. Kompetensi ini bisa dilatih dan dievaluasi secara berkelanjutan. Kemudian, untuk slide selanjutnya adalah tentang tradisi komunikasi. Teori ini berbeda dalam dua tradisi komunikasi. Ada sosiopsikologis dan fenomenologis. Tradisi sosiopsikologis fokus pada pengaruh komunikasi terhadap interaksi sosial, sementara fenomenologi lebih menekankan pengalaman subjektif dalam menciptakan makna. Keduanya itu saling melengkapi dan membuat teori ini relevan, terutama dalam membangun pemahaman bersama di lingkungan yang beragam, seperti keluarga, pendidikan, bahkan media sosial. Kemudian, kita akan membahas tentang konteks historis. Teori ini muncul di tahun 1977 saat fokus kajian komunikasi mulai bergeser dari komunikasi massa ke komunikasi antar pribadi. Pada masa itu, dunia profesional dan pendidikan mulai menyadari pentingnya keterampilan komunikasi yang bisa diajarkan dan dipraktikkan secara nyata. Meskipun dikembangkan sebelum era internet, teori ini tetap sangat relevan di era digital karena mendorong fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam komunikasi. Kemudian, kita akan membahas tentang konsep utama dan asumsi. Konsep utamanya adalah bahwa keterampilan komunikasi bisa dipelajari. Komunikasi yang efektif menuntut kita untuk mampu menyesuaikan cara bicara, mendengarkan, dan memahami orang lain, sesuai dengan konteks sosial dan psikologis. Ini bukan hanya soal teknik, tetapi tentang kemampuan beradaptasi dan peka terhadap situasi. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang metode penelitian dan relevansi. Wayman menggunakan pendekatan kualitatif seperti observasi dan wawancara untuk memahami komunikasi secara mendalam. Hal ini membuat teorinya lebih peka terhadap interaksi nyata dalam kehidupan sosial. Di era media sosial dan kerja jarak jauh, keterampilan komunikasi sangat penting. Kita harus tahu bagaimana menyampaikan pendapat secara sopan, mendengarkan dengan empati, dan menjaga kerjasama meski hanya lewat layar. Kemudian, di slide terakhir ini, kita akan ngebahas tentang kelebihan dan keterbatasan. Teori ini mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena tidak hanya fokus pada teknik berbicara, tapi juga mengajarkan penyesuaian komunikasi sesuai situasi. Namun, kelemahannya adalah teori ini belum banyak membahas pengaruh budaya, kekuasaan, dan aturan sosial besar, yang sebenarnya juga sangat penting dalam komunikasi. Lalu, kesimpulannya, teori ini menekankan bahwa keterampilan komunikasi bisa dilatih dan sangat berguna dalam berbagai situasi. Komunikasi yang baik adalah soal kemampuan mendengarkan, memahami, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.